Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di sini Ladang Batu Entertain yang akan memberikan informasi terkini dan juga soal-soal pembahasan P3K 2021. Kali ini kita akan membahas masalah sosial kultural, teman-teman. Ini sesuai FR dari teman-teman yang lain telah ikut tes P3K tahun 2021 kali ini. Baiklah teman-teman, langsung saja ke soal nomor 1. Dina adalah seorang mahasiswi kedokteran. Di tengah perkuliahan dia mengalami depresi berat karena kedua orang tuanya meninggal akibat kecelakaan. Sehingga dia berobat sampai sembuh dan bisa menyelesaikan kuliahnya. Setelah selesai kuliah dia ingin melanjutkan sekolah spesialis, tetapi ditolak oleh panitia seleksi karena ada riwayat gangguan kejiwaan tersebut. Menurut Anda, tindakan panitia seleksi itu adalah A. Sangat tepat karena jika sewaktu-waktu gangguan jiwanya kambuh bisa membahayakan pasien. B. Tidak tepat karena melanggar HAM. C. Seharusnya diterima saja karena Dina sudah sembuh dan tidak akan berpengaruh apa-apa. D. Seharusnya panitia seleksi memberikan kesempatan pada Dina. E. Tepat karena orang dengan riwayat gangguan jiwa bisa meresahkan. Mana yang tepat teman-teman? Yang dimintanya di sini adalah menurut tindakan panitia seleksi. Kalau seandainya kita sebagai panitia seleksi, jadi antara A sampai E ini mana yang paling tepat? Jadi setiap pilihan ganda ini memiliki poin. Jadi pilihlah poin yang tertinggi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C teman-teman. Seharusnya diterima saja karena Dina sudah sembuh dan tidak akan berpengaruh apa-apa. Ya, jadi kita tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain karena kalau seandainya mereka itu sudah sembuh, ya kita terima saja sesuai dengan aturan dan juga prosedur yang berlaku. Baiklah, soal nomor 2. Dalam dunia kerja, Anda akan bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Terkadang ada orang yang cuek dan tidak mau tahu. Ada juga yang sangat aktif mengkritik dan menyuarakan pendapatnya terhadap Anda. Jadi sikap Anda adalah A. Bersifat terbuka terhadap kritik atau masukan. B. Menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. C. Saya jadikan kritikan sebagai bahan evaluasi. D. Berusaha menerima setiap kritikan yang dilontarkan untuk Anda. E. Memahami karakter setiap orang yang Anda temui. Jadi antara A sampai ini semuanya benar teman-teman. Jadi yang paling tepat itu adalah yang B. Jadi kita harus menjadikan kritikan-kritikan orang itu sebagai masukan yang membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Seandainya kritikan itu ada yang positif, ada yang negatif, kita ambil yang positifnya saja teman-teman, supaya dengan kritikan itu memberikan semangat lagi, memberikan masukan dan juga memberikan sesuatu yang semangat di dalam diri kita. Jadi isinya yang paling tepat itu adalah yang poin 5B teman-teman. Baiklah teman-teman, soal nomor 3. Setiap tahun atasanmu mengajukan cuti untuk kegiatan keagamaan dan melimpahkan pekerjaannya kepada Anda. Bagaimanakah sikap Anda? A. Menanyakan kepada bagian kepegawaian apakah limpahan pekerjaan atasan menjadi keharusan untuk Anda laksanakan. B. Menanyakan kepada atasan tentang kegiatan keagamaan tersebut dan mengucapkan selamat menunaikan aktivitas ibadah. C. Bertanya kepada rekan-rekan dan mencari literatur tentang kegiatan keagamaan yang atasan lakukan. D. Biasa saja karena atasan biasa begitu. E. Membantu pekerjaan tersebut karena bisa jadi Anda saat cuti juga menimpakan pekerjaan kepada atasan Anda. Mana yang tepat teman-teman? Seandainya ada atasan kita disuruhnya kita untuk melaksanakan atau meneruskan pekerjaan atasan karena dia dalam kegiatan keagamaan. Mana yang tepat teman-teman? Jawaban yang tepat kita lihat dulu yang A. Menanyakan kepada kepegawaian apakah limpahan kerjaan atasan menjadi keharusan untuk Anda laksanakan. Ini tidak tepat teman-teman. Kenapa? Karena tugasan itu ada yang dari atasan, ada dari bawahan, ada yang secara rekan atau secara kelompok. Jadi ini kurang tepat. Yang B. Menanyakan pada kegiatan, apa perlunya kita menanyakan kegiatan keagamaan dan juga mengucapkan selamat, itu tidak perlu. Kemudian mencari literatur tentang keagamaan tidak perlu juga. Biasanya ini yang kurang tepat. Jadi yang paling tepat adalah
Yang itu teman, membantu pekerjaan atas tersebut karena suatu waktu nanti kita ada kegiatan keagamaan juga ya, maka kita bisa melimpahkannya kegiatan tersebut kepada atasan ya. Itu sama, itu namanya saling tolong menolong ya kan gitu. Baik, soal nomor 4 teman-teman. Suatu hari Anda sedang makan di luar bersama rekan kerja. Beberapa saat kemudian datang seorang anak gelandangan yang mengatakan ia lapar dan minta uang atau sisa makanan. Jika Anda tak ada situasi tersebut adalah A. Memberi ia uang lalu menyuruhnya pergi, memberikan ia sisa makanan uang, C. Membelikannya makanan, D. Menanyakan di mana orang tuanya, E. Menanyakan apakah ia bersekolah. Mana yang paling tepat teman-teman? Paling tepat adalah yang B. Berikan ia sisa makanan dan uang. Karena kita itu tentu harus memperhatikan yang di bawah kita. Belum tentu hidup kita itu selalu di atas, bahkan hidup kita itu kadang di bawah, kadang di atas. Roda ini berputar teman, bumi ini berputar ya, maka tidak ada yang perlu kita sombongkan di atas dunia ini. Maka kita tentu harus saling berbagi, karena berbagi itu indah. Oke, lanjut soal nomor 5. Suatu hari Anda berlibur ke kampung sahabat Anda yang berbeda latar belakang agama dan budaya dengan Anda. Sahabat Anda mengajak mampir ke salah satu warung makan di kampungnya yang memesan daging anjing bakar yang merupakan makanan kesukaannya, tapi terlarang bagi Anda. Bagaimana sikap Anda? A. Ikut makan daging anjing itu sebagai wujud toleransi beragama. B. Tidak memakannya kemudian mengajaknya berbincang tentang apa keistimewaan daging anjing itu. C. Tidak memakannya kemudian menanyakan hal lain tentang adat dan kebudayaan di kampungnya agar lebih memahami kebiasaan-kebiasaannya. D. Tidak ikut memakannya serta tidak berkomentar agar sahabat Anda tidak tersinggung. E. Ikut mencicipinya sebagai wujud penghargaan dan pengalaman Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimanakah toleransi yang paling tepat seandainya kita berbeda keyakinan dengan teman kita? Jawaban paling tepat adalah yang C. Kita tidak memakannya. Jangan ikut-ikutan makan. Itu namanya bukan toleransi. Kemudian menanyakan tentang adat kebiasaan di sana, apa kebiasaan yang mereka lakukan di setiap kampung tersebut atau kampung sahabat kita, itu dibolehkan saja. Itu namanya toleransi. Kalau kita diam itu namanya juga kurang ramah kita, atau kurang sopan lah maksudnya, dan kurang ramah. Oke, lanjut soal nomor 6 teman-teman. Dalam rangka merayakan ulang tahun anak rekan kerja Anda yang sangat dekat dengan Anda, rekan Anda mengundang Anda dan meminta Anda untuk datang ke acara ulang tahun anaknya tersebut yang akan diadakan besok malam di sebuah restoran cepat saji tidak jauh dari kontrakan Anda. Anda tahu persis sudah pasti akan diadakan pesta untuk anak-anak yang sangat meriah. Padahal Anda sendiri sangat tidak menyukai anak-anak. Maka yang Anda lakukan apa? A. Menelepon dan memohon maaf karena tidak akan hadir dan memberi kado yang di lain kesempatan. B. Hadir sebentar saja, memberikan kado dan segera pulang untuk menghargai undangannya. C. Datang dengan ekspresi yang tidak menyenangkan karena adanya anak-anak. D. Datang dan memberi kado dan mengikuti acara sampai selesai. E. Tidak datang tanpa konfirmasi apapun karena jika datang Anda akan merasa sangat terganggu dengan keberadaan anak-anak. Bagaimana teman-teman sikap teman-teman seandainya ada rekan teman mengajak untuk mendatangi hari ulang tahun anaknya? Jawaban yang paling tepat, sedangkan Anda tidak menyukai anak-anak. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Datang, memberi kado dan mengikuti acara sampai selesai. Ya, itulah yang paling tepat. Soal nomor 7. Kamu punya keluarga di luar negeri dan hari ini adalah salah satu dari anak keluargamu tersebut akan liburan di Indonesia dan dititipkan di rumahmu. Apa yang akan kamu lakukan untuk menjelaskan padanya mengenai keberagaman di Indonesia? Ya, apa keberagamannya teman-teman? Jadi jawaban yang tepat adalah yang itu teman. Menjadi perpanjangan tangan orang tua untuk mengajarinya tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Jadi teman-teman, keluarga kita kan di luar negeri, kemudian dia pulang ke Indonesia. Jadi tentu keluarga kita mau tahu tentang kebiasaan adat di sana di Indonesia, maka kita sebagai keluarganya tentu harus sebagai panjang tangan atau maksudnya menjelaskan bagaimana
kebiasaan dan adat di sana teman-teman. Soal nomor, Anda ditugaskan oleh atasan Anda bekerja untuk beberapa minggu di luar daerah. Setibanya di sana ternyata daerah tersebut mayoritasnya wanitanya berhijab, sedangkan Anda belum berhijab. Bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? A. Tetap pada pendirian dan berpenampilan seperti biasa. B. Ikut memakai hijab dan melakukannya secara berkesinambungan. C. Ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. D. Ikut memakai hijab walaupun Anda merasa risih untuk menghargai budaya daerah tersebut. E. Anda merasa belum pantas untuk berhijab, lebih baik hijab hati dulu. Mana yang tepat teman-teman? Seandainya di mayoritas kita itu ada wanitanya berhijab, kita ditugaskan di sana. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. Lama-kelamaan mudah-mudahan kita juga akan ikut berhijab, karena hijab itu wajib ya, khususnya bagi wanita. Maka dari itu mulailah untuk memperbaiki diri, menubah penampilan, mudah-mudahan Allah meridai kita. Oke, lanjut nomor 9 teman-teman. Anda bekerja di event organizer perusahaan jasa acara pernikahan. Sudah menjadi hal yang lumrah jika mewarnai rambut bukan menjadi masalah bagi perusahaan Anda. Suatu ketika Anda ditugasi oleh atasan ke suatu daerah yang di tempat itu ada stigma masyarakat bahwa mewarnai rambut identik dengan preman yang ditakuti oleh sebagian besar masyarakat. Bagaimana sikap Anda? A. Tetap pada pendirian dan berpenampilan seperti biasa. B. Mewarnai rambut menjadi hitam dan melakukannya secara berkesinambungan. C. Mewarnai hitam rambut saya sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. D. Berusaha mewarnai rambut menjadi hitam walaupun Anda lebih suka rambut warna-warni dalam rangka menghargai budaya daerah tersebut. E. Anda merasa rambut warna-warni bukanlah masalah bagi warga desa tersebut. Bagaimana sikap kita teman seandainya kita ditempatkan di tempat di mana diidentik rambut yang warna-warni itu ada sebagai preman? Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Mewarnai hitam rambut saya sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. Kita harus menghargai daerah tersebut ya teman-teman. Oke, lanjut. Menghargai kebudayaan sekali tidak meruntuhkan akidah kita. Oke, soal yang terakhir teman. Anda baru saja mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan di mana mayoritas karyawannya berlawanan jenis kelamin dengan Anda. Suatu hari, atasan Anda menemui Anda dan mengatakan bahwa kehadiran Anda membuat banyak karyawan susah fokus dalam bekerja karena mereka lebih banyak memperhatikan diri Anda dibandingkan kerja mereka sendiri. Atasan Anda kemudian mengisyaratkan agar Anda melakukan sesuatu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apa yang Anda lakukan? A. Tetap bekerja seperti biasa atau kesalahan bukan berada di pihak saya. B. Menyarankan kepada atasan agar mendisiplinkan para karyawan tersebut. C. Minta kepada bagian untuk dipindahkan ke divisi lain. D. Mengubah tampilan dan perilaku Anda agar tidak menarik perhatian lawan jenis. E. Sedapat mungkin menyarankan kepada rekan-rekan yang lain agar lebih fokus dalam bekerja. Mana yang tepat teman-teman? Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Mengubah tampilan perilaku Anda supaya tidak mencolok kah, dan penampilan kita tuh tidak menarik perhatian orang kah. Jadi berpenampilanlah sebisa biasanya mungkin ya. Jadi supaya tidak terganggu orang atau cuma memperhatikan kita saja dalam pekerjaan sehingga pekerjaan menjadi kacau atau tidak dapat diselesaikan dengan baik. Baiklah, mungkin itu saja teman-teman soal sosial kultural dari 1 sampai 10 ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang akan mengikuti tes tahun ini. Mungkin itu saja teman-teman, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang belum menonton video tambahan materi. Bisa dilihat di bawah ini teman-teman di kolom deskripsi. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau bermanfaat silakan dibagikan ke teman-teman yang lainnya yang membutuhkan. Mungkin itu saja teman-teman. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.